Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fedia dari Lokal A1 dengan NPM 2140501049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan antara hukum Islam dengan hukum lainnya. Berikut penjelasannya. A. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum lainnya yang ada di Indonesia yang biasa kita pelajari itu dibuat oleh manusia. Hukum Islam tidak sama dengan hukum konvensional. Menurut Abdul Qadir Audah dalam At-Tashir' Al-Jinal Al-Islami Muqarran Bil Kununil Wati, sejatinya hukum Islam tidak dapat dianalogikan dengan hukum konvensional. Betapa tidak. Hukum Islam merupakan produk Sang Pencipta, sedangkan hukum konvensional hasil pemikiran manusia. B. Sumber hukum. Pada prinsipnya, perbedaan yang paling mendasar antara hukum Islam dengan hukum konvensional adalah sumber hukumnya. Kedua hukum tersebut dengan jelas merepresentasikan sifat pembuat masing-masing. Hukum konvensional bersumber dari hasil pemikiran manusia yang ditetapkan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka yang bersifat temporal. Sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak diturunkan, hukum Islam mempunyai teori hukum yang terbaru yang baru dicapai oleh hukum konvensional akhir-akhir ini. Padahal hukum konvensional lebih tua dari hukum Islam. C. Kaidah hukum. Adapun hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat selalu kekal atau permanen untuk mengatur urusan-urusan masyarakat. Berbeda dengan hukum konvensional, kaidah-kaidah dan asas hukum Islam harus bersifat umum dan fleksibel, sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan umat meskipun sampai akhir zaman dan kondisi masyarakat berkembang. Di samping kaidah dan asas hukum Islam harus juga bersifat mulia dan luhur, sehingga tidak mungkin terlambat atau ketinggalan zaman. D. Dasar hukum. Dasar hukum konvensional disusun untuk mengatur urusan dan kehidupan masyarakat, bukan mengarahkan mereka. Karena itu, hukum yang disusun akan berubah dan mengalami perkembangan masyarakat tersebut. Artinya, masyarakatlah yang membentuk hukum, bukan hukum yang membentuk masyarakat. Sementara dasar hukum Islam tidak hanya mengatur urusan dan kehidupan masyarakat sebagaimana halnya pada konvensional, tetapi lebih dari itu, hukum Islam juga berperan sebagai pembentuk individu-individu yang soleh, masyarakat yang soleh, membentuk format negara dan tatanan dunia yang ideal. Atas dasar inilah, hukum Islam lebih tinggi daripada seluruh hukum pada dunia pada saat diturunkannya, dan hal tersebut masih tetap seperti itu sampai sekarang. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.